الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير beliau berjalan fi tariqi Makkah, di jalan menuju kota Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan, maka beliau lewat di samping gunung namanya Gunung Jumdan. Faqala, maka beliau bersabda, siru, jalanlah dengan segera, bersemangatlah dalam berjalan. Hada, ini Jumdan, adalah Gunung Jumdan. Sabaqa, telah menang al-mufarridun, orang-orang al-mufarridun. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakiruna Allah katsiran, orang-orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Rawahu Muslim wa Tirmidzi illa annahu qala, qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal mufarridun, siapakah al-mufarridun atau al-mufridun? Qal al-mustahtarun, orang-orang yang selalu, orang-orang yang mencintai bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, orang yang cinta zikir atau orang yang selalu berzikir. Yada'u, meletakkan az-zikru, zikr, anhum, dari mereka, athqalahum, dosa-dosa mereka. Fayatun Allah, maka mereka mendatangi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayatun Allah, maka mereka berjumpa kepada Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hifafan, dalam keadaan ringan dari dosa, bersih dari dosa. Nah, di sini ada tambahan keterangan. Tidak, al-mufarridun bukan hanya orang yang sekedar berzikir saja, tapi al-mustahtarun, al-mudawimun, al-muli'un, yang selalu berzikir. Bukan hanya selalu berzikir, mereka sangat cinta dengan zikir, gandrung dengan zikir, betul-betul fokus di dalam zikirnya. Maka dikatakan dalam satu hadis, berzikirlah kepada Allah sampai orang-orang menganggap kalian gila. Nah, orang itu yang biasa bisa dibilang gila itu bagaimana? Ya ketika dia itu terus wiritan, terus diajak bicara sudah enggak nyambung, pandangannya kosong. Bukan kosong karena ngelamun, karena melihat manusia sudah enggak tertarik lagi. Sampai seorang ada mengatakan, hatta qad dhanna man laisa minna anna juninna fi dzikrillahi, sampai ada orang-orang yang bukan termasuk ahli zikir, dia menyangka bahwa kita ini sudah gila. Gila kenapa? Gila karena zikir terus kayak gak ada kerjaan lain. Maka zikir yang kita targetkan itu bukan zikir biasa, bukan zikir sekedar qomat kamit saja, tapi zikir yang sampai merasuk ke dalam hati, sampai ke dalam sikap, di dalam kehidupan,
sehingga badannya tidak bergerak kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Insyaallah semua niat. Al-mustahtarun bi dzikrillah. Dan apa hasilnya orang itu yang terus-menerus berzikir, fokus dalam zikir, cinta kepada zikir? Apa hasilnya? Yadha'udz dzikru athqalahum. Zikir itu akan membersihkan dosa-dosa mereka. Hatta ya'tunallaha hifafa, sampai bertemu kepada Allah dalam keadaan ringan. Karena di dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa dosa-dosa itu akan menjadi beban. Ya, akan menjadi beban pada hari kiamat, dipikul. Ada pendosa, dia ketika masuk kubur ketemu orang yang mukanya itu sangat hitam, sangat jelek, sangat bau. Maka dia kaget, siapa kamu ini? Saya adalah dosa-dosa kamu. Dulu kamu sudah sering saya bikin enak, tengah-tengah ngaji kipas-kipas. Sudah sering saya bikin enak, sekarang waktunya gantian. Gantian, kamu sudah sering menggunakan saya, sekarang saya akan menggunakan kamu. Saya minta digendong. Akhirnya dia gendong orang yang buruk rupa tadi sampai masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada lagi orang ketika masuk kubur, orang yang soleh. Begitu masuk kubur ketemu laki-laki yang begitu tampan, wajahnya bercahaya. Dia bertanya, siapa kamu ini? Saya adalah amal baikmu. Dulu saya sudah sering nyusahkan kamu, bikin kamu gak tidur di malam hari, bikin kamu kelaparan di siang hari, bikin kamu gak pulang-pulang 10 tahun lebih bahkan. Saya sudah bikin banyak kamu capek, sekarang waktunya saya balas jasa. Sini, kamu akan saya gendong sampai masuk ke dalam surga. Maka zikir ini termasuk amalan yang akan meringankan dosa-dosanya seseorang dan juga memuliakan dia pada hari kiamat. Dalam satu hadis riwayat Ahmad disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam." Orang-orang yang kumpul di sini, manusia semuanya, akan tahu mereka siapa hakikatnya orang yang mulia itu siapa. Maka para sahabat tanya, "Waman ahlul karam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ahlul dzikri fil masajid. Orang-orang yang mulia di hari kiamat adalah orang yang dulu sregep ke masjid dan di masjid wiritan. Kalau di dunia ini orang yang mulia, orang yang pangkatnya tinggi melebihi yang lainnya. Orang yang dianggap mulia, orang yang kaya raya. Orang yang dianggap mulia, orang yang tampan mempesona. Orang yang dianggap mulia, orang yang memiliki kekuasaan dibanding yang lainnya. Itu yang dianggap mulia. Tapi nanti kalau di hari kiamat, orang yang dianggap mulia bukan itu, ahli zikir yang akan mulia di hari kiamat. Maka jangan heran disebutkan dalam satu hadis, ada orang-orang yang rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu. Kalau minta kepada Allah 1 dinar gak akan dikasih, minta 1 dirham gak akan dikasih, minta uang receh pun gak akan dikasih. Tapi kalau minta surga pasti dia akan dikasih surga yang paling tinggi untuk dia. Nah, ini yang kemuliaan yang hakiki itu begitu. Kalau kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini hanya kemuliaan yang semu. Kelihatannya mulia, ternyata biasa saja. Kelihatannya mau berkuasa, ternyata cuma sebentar saja. Hari ini diangkat ke atas singgasana menjadi seorang raja, besok diangkat di atas keranda menuju kuburannya. Nah, itulah nasib manusia itu. Maka penilaian-penilaian makhluk itu sama sekali nggak ada manfaatnya bagi kita. Loh, yang menilai itu loh nggak bernilai.
Yang ada nilainya hanya penilaian Allah. Penilaian Allah akan tampak nanti pada hari kiamat. Maka jangan cari penilaian manusia, jangan cari pujian dari manusia, jangan cari penghormatan dari manusia, carilah pujian dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semangat. Karena kalau pujian manusia itu enggak menambahi apa-apa bagi kita. Tapi kalau yang muji sudah Allah Subhanahu wa taala, dipuji langsung masuk surga. Dan waktu zikir yang paling baik, kapan waktu zikir yang paling baik? Sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka orang-orang dulu itu enggak ada yang sepertiga malam kok tidur tuh enggak ada. Makanya ibunya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berpesan kepada putranya, ya bunai la tukthirin nauma bil lail wa inna kathratan naumi bil lail tatrukur rajula faqiran yaumal qiyamah. Wahai anakku, jangan banyak tidur di malam hari. Karena tidur di malam hari, banyak tidur di malam hari akan menjadikan kamu orang fakir pada hari kiamat. Kalau di dunia fakir ini sebentar saja. Kalau hari kiamat fakir, ya fakir selama-lamanya. Maka betul-betul rugi orang yang menjelang subuh masih tidur, kalah sama ayam. Jangankan kalah sama ayam, kalah sama ahli-ahli dunia. Ahli dunia di Masmati sana itu jam 2 itu sudah buka pasar itu. Lah kok pencari surga di pondok masih ngantuk jam 2. Nah, nyari dunia yang sementara saja begitu semangat, bagaimana nyari surga kok malah lemah bagaimana? Kum ya habibi kam tanamu qalibul jannati la yanamu. Bangun, bangun, bangun. Berapa banyak mau tidur? Orang yang mencari surga tidak banyak tidur. Karena kalau orang itu tidur, habis. Apa yang habis? Umurnya habis buat tidur. Tanpa terasa sudah sekian puluh tahun yang berlalu hanya tidurnya saja. Sehari tidur 22 jam setengah kayak koala. La ilaha illallah. Para wali dulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu kalau malam itu sudah enggak tidur. Kenapa? Karena malam itu waktunya paling nikmat untuk bersepi-sepi dengan Allah. Nah ini harus bisa ini. Orang itu menikmati bersepi-sepi dengan Allah harus bisa. Sebagian ulama mengatakan, kalau di dunia ini kamu belum bisa merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah, maka masuk kubur langsung bingung seketika. Di kubur enggak ada koran, televisi, majalah, HP, internet, komik, enggak ada. Di kubur enggak ada anak, enggak ada istri, enggak ada teman, enggak ada ayah, enggak ada ibu. Di kubur hanya ada kamu dan Allah saja. Kalau kamu sudah biasa tiap malam tuh ya Allah, enggak ada yang tahu, hanya kamu dan Allah saja. Masuk kubur itu sudah biasa. Ini yang saya jalankan tiap hari ya begini ini, kenapa harus kaget? Tapi kalau hari-hari itu ngomong manusia terus, kumpul dengan manusia, hubungan dengan manusia, makhluk dengan makhluk. Tenangnya kalau ada urusan dengan makhluk, tenangnya ketika bertemu dengan makhluk, hiburannya dari makhluk. Maka mati bingung seketika. Karena semua waktu dia mati enggak ada makhluk lagi, yang ada hanya dia dan Allah saja. Dan dia belum punya hubungan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Enggak mumpung kita ini masih hidup di dunia ini, kita pandang dunia sebagaimana pandangannya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu juga pada pengen balik ke dunia. Tapi bukan untuk bikin rumah, bukan untuk bangun gedung, bukan untuk beli mobil, bukan untuk cari makan, enggak.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang di kuburan pada pengen balik. Pengen apa? Pengen amal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Maka pandanglah dunia sebagaimana pandangannya orang yang sudah meninggal dunia. Mereka pengen hidup lagi di dunia, tapi bukan untuk mencari dunia, pengen untuk membangun akhiratnya. Maka mumpung masih di dunia, bagaimana kita bangun akhirat kita? Insyaallah semuanya. Wa 'anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah sungguhnya Allah auha telah memberikan wahyu ila Yahya bin Zakaria kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria ini termasuk nabi yang istimewa karena diangkat jadi nabi ketika masih kecil. Wa atainahul hukma sabiyya. Sebagian riwayat mengatakan beliau jadi nabi umurnya masih 3 tahun. Maka pernah beliau ini dipanggil oleh teman-temannya, wahai Yahya, ayo main-main kita sini, main lato-lato. Guyorannya begitu. Ini main-main sini, apa begitu. Maka beliau malah nangis, dipaksa main tuh nangis. Loh kenapa kok diajak main malah nangis? Biasanya orang nangis kalau nggak diajak main. Beliau mengatakan, hei teman-temanku, saya ini diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk main-main. Umur 3 tahun. Lah kita sudah 13 tahun, 23 tahun, sebagian 30 tahun. Masih main-main terus. Jenggotnya sudah putih pun masih main-main juga. La ilaha illallah. Ini makanya padahal mati itu enggak lihat kamu umur berapa, mati itu lihat ajalnya. Maka ya jangan habiskan umur untuk main-main, rugi betul kita. Bihamsi kalimat, dengan 5 kalimat ayya'mala bihinna, untuk beliau mengamalkannya, wa ya'mura, dan beliau dan untuk memerintahkan Bani Israel ayya'malu bihinna, untuk mengamalkan 5 perkara itu. Di sini enggak disebutkan, tapi dalam riwayat lain dijelaskan. Yang pertama diperintahkan untuk jangan syirik. Syirik itu seperti seorang yang dibeli oleh tuannya, disuruh kerja, nanti hasilnya setorkan kepada saya. Dia kerja, modalnya dari tuannya, tokonya tuannya, barang yang dijual juga punya tuannya, tapi setornya kepada orang lain. Nah, begitu juga orang yang syirik itu. Badannya milik Allah, tenaganya milik Allah, nyawanya milik Allah, rumahnya milik Allah, tetapi malah nyembah kepada selain Allah. Itu yang besar itu, yang kecil juga sama. Badannya milik Allah, sholat itu untuk mendapatkan pahala Allah, malah sholat untuk dapat pujian orang lain. Saya ini sop awal terus, walaupun masbuk pun di sop awal. Walaupun saya sudah ustadz masih sop awal, ya sajadahnya sudah duluan di depan. Ya, orang itu kalau amal untuk selain Allah itu betul-betul rugi. Disebutkan dalam satu cerita, ada orang, dia ini ke masjid sholat murni riya. Nah, pokoknya enggak ada karena Allahnya, riya 100%. Enggak, dia sholat Allah, dipanjang-panjangkan. Nah, tengah-tengah sholat itu orang-orang yang masih di masjid itu pada kusak-kusuk menggunjing dia. Ini enggak pernah ke masjid kok tiba-tiba ke masjid pura-pura sholat, jangan-jangan maling kotak amal ini. Dalam hati dia ini marah dia. Orang tengah-tengah sholat kok dibilang nyuri kotak amal, ini bagaimana? Manusia-manusia tanpa akhlak. Padahal dia juga tanpa akhlak juga, sholat kok nyembah Allah malah riya. Akhirnya dia sholat, ya Allah, saya sholat hanya untuk Engkau saja ya Allah. Salat lagi, Allahu Akbar. Baru niatnya dirubah sedikit saja.
Allah sudah merubah hatinya manusia-manusia yang ada di situ. Yang aslinya berwisik kusak-kusuk mengunjungi dia berubah. Jangan berisik, ada kali sedang sholat. Langsung akhirnya nangis dia, ya Allah, seumur-umur baru sholat sekali ini yang karena Engkau ya Allah. Engkau sudah menjadikan hati manusia cinta kepada aku ya Allah. Mulai saat ini saya tidak akan beramal kecuali ikhlas karena Engkau saja. Orang itu kalau karena Allah itu sudah nggak usah dipikir manusia mau peduli nggak penting. Tetapi kalau orang itu sudah nggak karena Allah pengen dipuji manusia, pujiannya nggak dapat, pahalanya hancur lebur. Diperintahkan untuk jangan syirik. Kemudian juga diperintahkan untuk sholat, dan ketika sholat tidak boleh tolah-toleh. Nah, ini anak-anak kecil itu sukanya sholat tolah-toleh. Yang gede juga tolah-toleh juga, hatinya kadang yang tolah-toleh. Nah, padahal kita ini sholat itu menghadap Allah. Hati kita juga dilihat oleh Allah. Sangat tidak pantas kalau kita tolah-toleh. Dan rahmat Allah selalu tercurah kepada hambanya yang sedang sholat selagi hatinya belum tolah-toleh. Diperintahkan juga untuk puasa. Diperintahkan juga untuk sedekah. Karena sedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh. Kemudian ketika mau dipenggal kepalanya, dia bilang, saya siap menebus jiwa saya ini, mau minta bayaran berapa kamu? Ya sekian. Akhirnya dia kerja, kumpulkan uang, bayarkan sampai akhirnya bebas. Begitu juga manusia ini semua sudah ada janji Allah lewat neraka. Wa imminkum illa wariduha. Semua orang akan lewat neraka. Bagaimana caranya bisa selamat? Sedekah sampai akhirnya bisa selamat. Nah, sering saya ulang, kalau kamu itu sedekah niatnya untuk membantu orang, maka nanti kalau sedikit gak berani, malu. Masa saya bantu 100 rupiah. Tapi kalau sedekah itu niatnya untuk menyelamatkan diri dari api neraka, kalau mampunya 100 itu ya dikeluarkan. Insyaallah semua niat. Dan di antara sedekah yang besar nilainya, infak yang besar nilainya, nah, perintah Allah untuk korban itu kapan? Yaitu ketika hari Idul Adha itu. Latihan korban untuk Allah. Nah, sedekah itu kan juga korban untuk Allah. Nah, hari raya Idul Adha itu juga korban untuk Allah. Maka bagaimana semuanya niat korban semua. Insyaallah semua niat. Kan masih lama, kenapa dibicarakan sekarang? Kalau sudah dekat bilang, oh kok baru mepet, baru kasih tahu. Salah terus jadinya. Karena orang itu kalau mau korban, Masya Allah, Allah akan kasih dia tunggangan pada hari kiamat. Yang lain pada jalan kaki, yang korban naik tunggangan, lebih cepat jadinya. Ya, orang jalan kaki dengan naik tunggangan, lebih cepat naik tunggangan. Ada lagi yang bilang, tahun kemarin saya sudah korban Ustaz. Kalau korban lagi nanti 2 naiknya split dong, gimana? Iya enggak begitu. Kalau kamu makin banyak korban, kamu bisa bantu teman-teman kamu yang lain yang belum korban. Wah, kalau gitu saya nunggu bantuan saja. Ya kalau begitu kapan amalnya jadinya? La ilaha illallah. Niat cuma insyaallah ya. Repot jadinya ini. Qultu fadzakara al-haditsa bituli ila an qala wa amurukum, dan aku memerintahkan kalian semua bizikrillah katsira, dengan zikir kepada Allah yang banyak. Wa mataru dzalika, perumpamaan itu kama tari rajulin, seperti perumpamaannya seorang laki-laki talabaul aldu, ya musuh mencari dia siraan dengan bersegera fi atari mengejar dia. Hatta idza ata hisnan hasina, ketika dia sampai ke benteng yang kokoh, fa ahraza, maka dia menyelamatkan nafsahu, dirinya fihi, dalam benteng itu. Wa kadzalikal abdu, begitu juga hamba la yanju, dia tidak akan selamat minasyaitani, dari syaitan, illa bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Salatullah